lama kelamaan setelah meninggal ayah saya. Betul katanya Romai Rama itu Mas Agus. Ya betul. Baru terasa kalau tiada itu. Di situ saya bilang, ya Allah, ternyata bapak saya tuh didik saya itu bener-bener Benar. biar bertangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam. saya Agus Salim di acara Siapa Dia, Dia Siapa. Nah, ini berawal dari seseorang inbox ke saya, ingin tahu siapa itu Mas Heru katanya. Ribbon print Mas. Ribbon print. Ribbon print kata. Oke, kebetulan saya kenal dekat dengan orangnya, akhirnya saya inbox, saya WA, tidak begitu lama langsung standby di sini. Nah, di program ini kita akan mengulas dari awal perjuangannya Mas Heru berbisnis ya. Jadi tidak segampang yang Anda lihat, bahwa Anda bilang Mas Heru Ribbon Pin itu sukses. Menurut saya bukan itu masalahnya, tapi ada beberapa yang harus Anda tahu. Sukses itu kan relatif. Begitu Mas Heru. Betul. Monggo Mas Heru dibuka, diperkenalkan Mas Heru. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Heru, lebih tepatnya namanya Herudin, Pak. Simple Bapak itu. Iya. Kebetulan diundang sama rekan ini, sahabat juga, guru saya dulu itu. Guru saya di foto. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Ya mungkin apa bagus sharing-sharing ya. Iya, betul. Jadi perlu inspirasi lah Jadi orang sukses itu bukan jangan ditiru suksesnya, tapi tirulah prosesnya. Betul. Nah, singkat cerita, flashback ke mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu Mas Heru, atau 20 tahun yang lalu lah. Mas Heru ini pernah bukan bisnis ya, tidak dapat kerja, akhirnya apa, jadi tukang balmak. Tambal ban. Betul Mas Heru. Awalnya dulu gini Mas Agus. Memang dari keluarga yang keluarga banyak ya. Kalau zaman dulu kan memang banyak saudara itu, Banyak rezeki. bagi yang kecil menyakitkan Mas Agus. Bagi yang kecil menyakitkan. Iya, kenapa gue? Karena ya kalau mohon maaf ini kalau makan itu yang tuwek-tuwek dhisik Mas Agus. Sing cilik-cilik kon ngali dhisik. Ngali sih gitu. Jadi memang menyakitkan. Uman kari-kari. Nah, disitulah saya itu kepingin minimal podo mbek kancane. Dulu saya waktu SMP itu sudah jadi ballboy sih. Oh ya, oke. Di tenesan. Nah, Jadi ballboy itu menjaga apa ya? Menjaga bola tenis yang lepas dari pukulan atau keluar dari lapangan itu dijaga oleh Mas Heru. Biasanya ada 4 orang Mas Heru ya. Dua orang di tengah sama 3 Mas Agus. 3 ya, tengah, pinggir-pinggir. Itu biasanya begitu. Saya juga begitu dulu. Jadi kalau tidak salah bayarannya Rp125 antara itu sudah. 500 kalau ada pertandingan 500. Ya, tapi satu tim. Jadi 3 titik itu bagi 500 dibagi 3. Ya, podo paling 1 sekitar lah begitu. Rupiah. Waktu itu. Senang sudah. Senang. Sama ternyata Mas Heru. Saya juga pernah begitu. Monggo Mas, terus Mas. Nah, memang di situ setelah beranjak ke SMP mulai di Bagus. Di loper koran dulu. Oke. Di Kasbah itu. Saya tahu ya, Di Kasbah itu. Baru SMA ya wis balik lagi. Enggak ada kerjaan lagi. SMA kan setiap hari kan bapak saya kan tebel ban Mas. Di Cokro itu ya. Di Cokro. Nah, saya bantu itu. Sebetulnya waktu itu saya bukan bantu Mas Agus. Dipaksa bantu Mas. Ojo ngomong ora. Enggak, ini memang ini cerita ya. Bapak saya itu alhamdulillah keras orangnya Mas. Jadi saya dipaksa untuk bekerja. Jadi beliau itu ngomong ke saya itu ndak iso mangan le wong lek turut tok ndak iso mangan wong iku le. Nah, sing angku nang penggawean. Jadi harus angkuh sama kerja. Nah,
di saat saya waktu mengalami itu merasa tersiksa, Mas Agus. Tersiksa ya. Tersiksa. Waktu mau jalan-jalan sama teman-teman enggak bisa. Nggak bisa. Karena disuruh kerja. Lama kelamaan setelah meninggal ayah saya itu, betul katanya Romai Rama itu, Mas Agus. Ya, apa itu? Baru terasa kalau tiada itu. Di situ saya bilang, ya Allah, ternyata bapak saya itu didik saya itu bener-bener biar bertangguh. Betul. Gitu loh. Untuk menghadapi kayak gini ini harus tangguh. Dan sampai sekarang saya itu selalu mengingat, Mas Agus. Opo sing diomongi bapak itu tak ingat. Karena bener di waktu itu saya itu merasa tersiksa bener, Mas Agus. Karena enggak bisa main. Enggak bisa main kemana-mana. Ternyata di situ saya banyak ilmu, Agus. Minimal dandan di masjid dan lain sebagainya. Itu kan bapak saya itu kan gitu. Memang keras, tapi istimewa. Jadi mentalnya. Mental, Mas Agus. Ya. Jadi di situ sampai sekarang kan ada apa ya? Jargon di tempat saya, Mas Agus. Dilarang sambat, itu bener. Dilarang sambat. Iya. Waktu itu wis memang bener-bener ya apa ya? Satu memang ekonomi ya, Mas Agus ya. Betul. Ekonomi, terus orang tua saya itu ndak ada sing barengi untuk apa kerja. Balik lagi saya anak yang kecil, Mas Agus. Terakhir. Bukan Ya. yang terakhir cewek. Ya. Jadi tersiksa sekali, Mas Agus. Mas kakak saya itu gini saya nggak lu, kau sing tempel aku tak metu dulu. Mas kan. Nah, jadi ancaman banyak gitu. Iya. Jadi bahasa sekarang itu apa? Bullying ya. Jadi memang ya alhamdulillah semua itu proses Betul. mental ya, Mas. Tapi kan sempat lama sampannya nempel ban, Mas ya. Gini, Mas Agus. Ada fase gini aja. Setelah SMA sampai di 2013 itu fasenya saya itu bukan mencari kerja, Mas Agus. Jadi kerjaan saya itu berdasarkan terpaksaan. Tidak punya kerjaan lagi, terpaksa itu. Nah, setelah saya nikah waktu dulu di 2007, itu saya kembali lagi ke tempel ban. Iya. Karena enggak ada kerjaan lagi. Tempel ban. Setelah itu datang kakak saya, Mas Tas itu. Mas Tas, Kelakah itu. Ya pokoknya iso motret tali. Ya iso, Mas. Oke. Motret mari wis. Motret ndolen di duit aja gitu saya. Wis kalau macam temenan, ayo wis. Dibelikan kamera dan sebagainya. Dan kembali lagi, itu bukan pilihan, keterpaksaan. Keterpaksaan, ada kerjaan lagi, akhirnya motret lah. Gitu. Sampai di 2013. Ya, 2013. Setelah itu di 2013 itu saya merasakan, Mas Agus, bahwasannya fotografer ini sudah kembali ke editing, Mas Agus ya. Editingnya arek-arek nom-noman wah, istimewa sekali. Kalalah sampai. Ya, sebelum saya itu dikalahkan, Mas Agus. Saya mengundurkan diri. Lah disitulah saya itu mulai ada fase pilihan, memilih untuk bisnis, Mas. Nah, kalau yang fase kemarin itu terpaksa bekerja. Ya yang sing ono dilakoni wile kan gitu ya. Baru di 2014 saya itu mau coba memilih pekerjaan. Ya di percetakan ini sudah. Ribbon. Waktu itu saya masih ikut kakaknya Nyonya. Oke. Di kakaknya setelah percetakan juga ya? Percetakan juga. Setelah tak bentuk sudah besar, baru saya bikin punya saya sendiri. Dan dulu di mana, Mas? Di Mastrip. Ya, Gang Salah itu. Gang Salah itu. Ya, itu kakaknya Nyonya. Itu kakaknya Nyonya. Sampai belajar di sana ya? Bukan belajar sih, Mas Agus ya. Saya itu kan kalau percetakan itu mulai di 2006 masih di Erwin ya. Oke. Itu sudah saya itu nekuni sudah.
Jadi saya kan dulu kan memang ya balik lagi Mas Agus. Bahasanya dulu kan saya terpaksa dan kerjaan mana opo ae dilakoni. Kumpul sama Erwin tadi, sama Yudi. Ya, itu sudah. Di situ saya mengerti masalah percetakan, mengerti masalah mesin. Nah, kebetulan ada yang mendanai. Ke nyonya baru kita beli mesin. Baru sampai sekarang. Bukan di Cokro itu. Oh enggak. Yang di Cokro ini lain lagi. Oh, gimana Mas? Lah, Cokro ini makanya dinamakan Ribon Mas Agus. Iya, saya bingung kok Ribon ya. Dulu saya itu sempat berhenti dari kakaknya nyonya ini. Sudah, setelah berhenti saya itu mau kerja sembarangan lagi Mas Gus. Tidak punya apa-apa lagi. Jadi kamera sudah saya jual, komputer sudah jual, semuanya nol lagi Mas Agus. Yeah. Selesai lah. Jadi 2014 itu Mas Agus. Setelah itu 2017. Oke. Setelah itu saya berhenti sudah. Kebetulan ada teman telepon saya. Loh, kok leren? Iya wis kesel gitu saya. Kesel ta ya apa? Akhirnya ngomong-ngomong panjang. Ndak buka percetakan meneh ta? Loh, len di duit gitu. Lah wong buka percetakan lumayan kan. Akhirnya ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol lama. Langsung saya disuruh ke Surabaya. Oh, Surabaya. Ngomong-ngomongan. Gelem ta buka meneh iki ana mesin gawon. Oh. Loh. Dari duit aku. Ndak gawon tak wisan. Engko cicilan. Nah, di waktu itu saya dikasih mesin harga 90 juta Mas Agus. 90 juta ya? Saya enggak mau. Oh enggak wis. Loh apa gratis loh iki engko cicilan. Enggak. Saya kalau dikasih mesin ini saya enggak bisa membayar utang ke sampean. Enggak bisa nyicil lah. Enggak bisa nyicil karena mesin ini enggak bisa untuk kerja. Oh. Bisa kerja cuma enggak bisa fast, enggak bisa cepat. Jadi untuk mengejar kuantiti enggak bisa. Enggak bisa. Oh, sampean paham itu ya? Paham. Kalau memang benar-benar mau ngasih pinjaman ke saya, kasih saya 512i waktu itu. Seharga sekitar 200-an. Waduh. Tuh. Duit piro kon gitu saya. Enggak ada duit aku. Loh ya apa terus? Lah makanya kalau memang benar-benar teman mau pinjamin saya yang 200 juta itu. Oh. Baru saya bisa nyicil ke sampean. Ini bisa untuk kerja. Saya bisa apa ya? Untuk bersaing di Probolinggo saya bisa. Bisa. Kalau dengan yang mesin ini saya enggak bisa. Gitu. Akhirnya enggak tahu ya Mas Agus. Kamu orang-orang ngomong iya. Iya wis gawon wis. Oh, sudah ada tersedia ya Mas? Ada mesinnya sudah. Bingung saya Mas Agus. Loh, mesin ono. Loh, kata deket ning. Iya. Tempatnya di mana itu? Enggak ada Mas Agus. Demi Allah saya enggak punya uang. Saya itu ke Surabaya bawa uang 200.000 sama CB waktu itu. Iya, saya punya CB. Ke sana. Uang 200.000. Pulang ke rumah, saya pusing Mas Agus. Loh, aku dikei mesin. Terus dikei ning di mesin gede kayak. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama saudara. Nah, di situ ya wis, iki ono duit, patungan Mas. Patungan. Akhirnya jadi Mas Agus. Jadi memang benar-benar Ribon ini saya secara pribadi Mas Agus ya. Enggak punya modal. Berdirinya Ribon ini enggak ada modal. Modal 200.000 itu. Ya alhamdulillah ada jalannya. Ada jalan. Ya, kembali ke awal Mas Heru. Jadi ya itu orang kan taunya Ribon dari luar Mas Heru. Keren Mas Heru. Begitu, orangnya taunya begitu. Tapi kan prosesnya kan orang jarang tahu Mas Heru. Kebanyakan orang melihat enaknya lah begitu. Nah, kita kembali ke masa-masa sulit sampean waktu itu. Ketika orang tidak menyangka bahwa sampean dulu
kerjanya adalah tukang tambal ban di Ban Cokro depan Masjid Al Ikhlas itu. Al-Amin. Alamin, sorry. Al-Amin. Alamin. Di depan Masjid Alamin itu Mas Heru di sana dulu tambal ban. Nah, dalam ya kalau enak tidaknya ya tetap enak sekarang lah. Wah, Tapi kan sampean jangan melupakan sejarah tambal ban ini Mas Heru. benar benar Iya. benar. Jadi gimana rasanya jadi tukang tambal ban tuh Mas Heru dulu Mas Heru? Tambal ban itu ada nilai positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu saya pernah nempel ban, ternyata yang saya tempel itu guru saya, guru sekolah. Oke. Tapi tidak tahu gurunya. Tahu. Oh, oke. Loh, Le, mana Le? Iya Pak. Loh, udah tahu Le, nah? Enggak Pak, aku nempel ban. Di situ saya itu mulai di sekolahan, mulai dijadikan anak apa ya, panutan. Oh. Nah, ini loh, orang iki lek mulai nempel ban lagi bapake, ditiru ya. Nah, di situ saya mulai ada Jadi contoh jadi teman-teman. contoh, terus guru-guru sabar dengan saya. Oh. Itu nilai positif ya Mas. Iya. Nah, nilai kalau sisi-sisi yang paling menyakitkan Mas ya. Ini cerita Mas ya. Oke. Nempel ban di saat hujan. Kan nempel ban itu kan malam kadang Mas Agus ya. Kan kalau buka ban itu kan pegang-pegang Mas. Oke. Dikeposi dulu ya. Oke. Gendun sewu ada kotoran di sana Mas Agus. Oh. Kecekel. Di ban itu. Di sekitar. Itu sering Mas Agus. Oh. Jadi memang Malah sering ya? sering. Kan dulu kan ndak enak gini Mas Agus. Di saya waktu SMP itu kan aspal kan ndak kayak Tidak gini. sehalus ini, betul. Terus apa ya? Ternak-ternak orang-orang itu kan ayam-ayam kan Ya, banyak banyak. dulu. Keliaran lah. Peliharaan. Jadi sisi baiknya sampai sekarang itu yang tidak saya lupakan di apa? Tempel ban itu Mas Agus. Kadang saya itu merasa menolong Mas Agus. Menolong orang Menolong maksudnya? orang. Oke. Jadi saat orang itu nonton nyampe kelihatan tukang tempel ban koyo girang Mas Agus. Iya. Nemu panganan akeh. Oh, alhamdulillah Mas. Aduh, aku nonton di situ oke. tempel ban kadang ada fee. Oh, kan pasti ngasih. Ada dikasih lebih. Oh, kasih lebih maksudnya. Oke. Ya, di situ di tempel ban itu saya sempat bisa membesarkan anak saya Mas. Tempel ban itu. Jadi dulu itu waktu 2004 ya. Itu saya bisa mendapatkan 50.000 lebih loh, guys. Sehari. Sehari. Berapa ongkos waktu itu? 5.000. Satu tempel ban. 5.000. 5.000 rupiah. 5.000. Itu yang tidak banyak itu- samain bagi ke Oh enggak. enggak ya? Jadi itu gini, itu kan turun temurun Mas. dari bapak saya. Oke. Bapak saya, setelah itu kakak saya itu masih enak sih di konduktor dulu, konduktor kan enak. Betul, Konduktor. lakas. Iya. Masas itu. Bukan, Mamat. Oh, Kakak Mama, saya. oke. Yang sekarang masih nempel ban, masih ada. Iya, iya, iya. Kompresornya masih ada juga. Lah, di situ saya teruskan. Apa yang suka dukanya saya enggak sampai sekarang Mas Agus, saya enggak meremehkan tempel ban. Kalau sekarang itu paling enak tempel ban Mas Agus. Kenapa? Mompa itu kan 2.000 Mas Agus. Enggak ada 500 rupiah. Enggak ada seribuan lah. Enggak ada. 2.000 ya, 2.000, satu ya. lembar. Itu kalau pagi itu masih kan ada orang-orang kerja itu. Saya itu kalau dulu ya kalau saya karena kan pandemi toh. Oke. Jadi tidak ada. Orang barat kerja itu pagi itu saya enggak apa ya? Kurang lebih 20 ribuan lah itu. Pagi itu ya? Pagi itu. Jadi hanya Nembek ngumpul ngisi angin. ngisi angin itu. Ngisi angin ya. Ngisi angin. Nempel ban. Nah, sing paling enak itu kan ganti ban itu, Mas. Enak ya. Enak itu kan saya kan dapat untung dari bannya tadi. Ban bekas itu. Ban dalam. Oh, ban dalam. Kulake munggo 10.000 saya jual di 13.000 sama ongkosnya 18.000 kan gitu. Atau 20.000 lah. 20.000. Nah, terus tempel ban itu kan kebanyakan konsumennya orang laki-laki Mas Agus. Kalau cewek itu jarang gitu. Kalau zamannya saya. Lah, kalau orang laki-laki itu enak Mas Agus.
Susuk 200, susuk 500 ndak dipek Mas Agus. Iya ta. Terus lek perempuan. Lek perempuan iki 100 dinteni Mas. Ngumpul 100 dinteni. Nah, jadi ini juga termasuk apa ya? Peluang pasar Mas Agus. Peluang pasar ya. Pasarnya itu kalau kita itu ke orang laki-laki Mas Agus. Itu banyak fee Mas Agus. Susuk 1000 udah dipek. Uang-uang receh tidak dianggap lah. Bukan meremehkan, tapi malas kata urusan lah. Panjang-panjang. Oke. Itu. Terus Mas Aru. Terus ya wis apa ya? Di situ tempel ban itu kan memang kalau ditekuni Mas Agus ya. Cuman untuk masa depan kan memang enggak bisa. Kenapa saya bilang enggak bisa? Tempel ban itu kalau untuk makan cukup Mas Agus. Cukup ya, bisa lah. Bisa lah. Cuman kalau untuk beli lainnya enggak cukup. Contohnya makan beli tempe tahu atau bisa? Bisa ya. Cuman kalau mau 2 porsi enggak bisa. Karena memang benar Mas Gus ya. Pekerjaan itu kalau dijalani sendiri itu ya cukup gitu aja. Jadi memang untuk bekerja yang lebih baik itu kalau teman saya tuh kalau ngomong tingkat keberhasilan usaha itu dilihat dari berapa karyawan kita. Jadi makin banyak karyawan itu makin kita termudahkan. Betul. Termudahkan terus pelayanan lebih bagus. Di situ perputaran uang lebih banyak. Kalau tempel ban kan dilakoni dewi Mas. Dewian. Iya. Dan asisten ya. Jadi di saat punggung kita lagi kuat-kuatnya di situ uang banyak masuk Mas Agus. Di saat punggung kita agak melekut setitik ya wis kurangi deh. Jadi masuknya uang itu tergantung tenaga kita Mas. Tergantung tenaga kita. Nah, jadi tapi saya stop ya. Terpikir enggak waktu itu sampean ditambal ban itu? Non sewu ya, doa jelek lah. Kodon wong kempus ban begitu. Gimana ya Mas Gus ya? Iya Pak Mas. Dulu ini kan memang saya di tempel ban itu bukan untuk mencari pekerjaan Mas. Jadi ono iyo ndak ono iyo asalnya kan begitu. Jadi mau berpikir mau memajukan ataupun mendapatkan uang lebih dari tempel ban itu tidak ada. Karena memang saya tidak terlalu menyukai tempel ban ini. Tapi kan karena terpaksa. Jadi malah kadang ada yang nempel ban itu saya mangkel Mas Agus. Aduh nempel. Karena enggak suka dengan pekerjaan itu. Kalau ada orang mompa seneng saya. Karena cepet ya. Dapat uang. Gitu. Jadi kalau malah jadi mau kepikiran kok ada uang nempel ban enggak ada Mas. Kadang kalau uang nempel ban saya mangkel. Duh nempel itu. Jadi di situ apa ya Mas Agus ya? Enggak ono ya kepikiran mau memajukan, mau mendapat uang lebih dari nempel ban itu enggak ada. Karena passion sampean tidak di sana. Ya, di situ mungkin. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya semua pekerjaan sama Mas Rudi ya. Sama, tergantung kita bagaimana hati kita tulus menerimanya. Tapi berhubung sampean tadi bilang memang terpaksa ya. Terpaksa kan ada dua. Terpaksa atau dipaksa kan begitu. Sama kakak sampean begitu. Waktu itu kira-kira ada enggak ketika orang nempel ban terus memang uangnya tidak membawa uang Mas Heru? Belum. Kalau waktu bapak saya ya. Saya kan waktu itu dari kernet Mas Agus. Kernet bapak. Bantu bapak. Kalau bapak itu memang ya Allah, itu memang bener-beneran Mas Agus. Nulung uang ya. Iya. Sampai jadi ada orang nempel ban Mas Agus. Setelah nempel ban ndak bawa uang. Nah. Ndak apa-apa wis, gawon dhisik dibawa. Orangnya balik lagi. Ngomong motornya mogok. Pernah tak? Pinjam sepeda. Ontel. Apa itu? Jengki. Punya bapak. Pak, nyelang sepeda nih aku. Katanya sepeda nih apa? Sepeda motornya mogok. Oh ya wis, dibawa. Sampai sekarang enggak ada. Oh berarti jadi nempel ban enggak bayar, balik lagi bawa sepeda. Itu
Itu bapak saya itu. Aduh. Waktu itu sudah. Kecurian berarti ya? Curian. Jadi memang bapak saya itu orangnya enggak pernah berpikiran jelek sama orang. Heran saya ke bapak itu. Loh, ya. Pak, enggak kenal ya, Man. Nah, iya mari balik. Enggak balik sampai sekarang itu. Oh. Jadi kalau saya sendiri pribadi Mas Agus belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah ada orang sing belum bayar. Itu berapa tahun sampean di Tambal Ban tuh? Saya nempel ban itu SMA itu kan sudah di Bali, Mas. Jadi kalau di Bali ngapain sampean? Melitur saya kan Mas Agus. Oh iya. Kan jadi ini kayak gini. Betul mebel gitu ya. Mebel. Kan hampir 3 tahun di sana. Di Bali ya. Bali. Ikut teman-teman Cokro itu ya? Iya, kalau nempel ban itu saya Mas Agus dari SD itu ya, SMP ya, sampai SMA Mas Agus. Setelah itu 2000 pulang lagi ke Bali di 2004 sampai 2007, 2008. Ya itu wis nempel bannya. Nempel ban. Pengalaman Mas. Sebelum itu ke Bali, di Bali kan 3 tahun. Tapi kan nempel ban kan awalnya kan dari bantu orang tua. Dari bantu orang tua. Ya tadi itu. Karena terpaksa dan dipaksa. Ya, waktu itu kan saya main menjerit lah. Ya. Aku udah main-main, mau main terus suruh nambal begitu. Dulu kan cangkurannya arek-arek itu kan di Cokro itu udah ada HP ya Mas Agus ya. Ya. Gitar ya. Di pinggirnya dulu saya masih ingat Pak Saki itu Mas. Iya, betul. Nah, main sekak ambil gitar. Saat ada tebel ban saya disusul lah Gus. Jadi masa kecil kurang bahagia iya bener. Tapi kan Pak, didikan mental orang tuanya luar biasa. Baru sekarang saya merasakan. Iya, betul. Baru merasakan bapak saya. Jadi untuk sekedar sharing ya untuk anak-anak muda, kalau orang tua keras itu jangan dipandang itu benci Mas Agus. Jangan dipandang kejam. Jangan dipandang kejam. Itu benar-benar mendidik mental kita. Justru keras ya. Justru keras. Ya. Jadi ya wis hebat lah. Orang tua-tua dulu itu saya salut. Cara didiknya salut. Ya karena memang zaman orang tua kita kan memang susah-susahnya maksudnya. Jadi kalau tidak dididik keras maka anak-anaknya tidak ada yang jadi mentalnya. Mentalnya ada. Nah, oke. Setelah berakhir di episode Tambal Ban, saya mengerti dan paham ketika Mas Heru menggeluti fotografer ya. Jadi tukang foto manten. Foto manten begitu Mas. Kalau arek-arek klub itu bilangnya foto bermusik gitu. Iya. Jadi dulu Mas Heru sempat sedikit belajar sama saya fotografi dan profesinya sebagai kasarnya tukang foto manten lah. Tukang manten. Itu kan sudah cukup lama sampai di sana Mas. Kalau fotonya kan mulai kan keluarga juga Mas. Iya, keluarga ya, betul. SMA sudah saya motret dulu tuh. SMA terus. Ya. Tapi kan lumayan sampai dulu fotoan Mas. Maksudnya banyak lah. Banyak pelanggan lah. Saya itu kalau di foto Mas Agus ya. Di foto manten ya. Kalau bulan itu kan cuman 30 hari Mas Gus ya. Betul. Job saya bisa 50 biji. Jadi 50 kali job ya. Satu hari itu bisa sampai 45 Mas Gus. Titik ya. Titik. Di situ memang waktu foto itu saya alhamdulillah ya Pak ya Gus. Saya bisa punya karyawan tetap 2. Karyawan cabutan 3. Kalau itu yang fotografernya 2 Mas Gus ya. Kalau yang asistennya 2, jadi 4. Alhamdulillah kamera itu sudah punya 3. 4 salah. Lengkap Mas. Lampu-lampu lengkap semua. Iya, dulu memang saya lihat berkembang besar lah sampai. Berkembang. Nah, di situ memang saya itu tadi tuh 2013 saya tuh merasakan foto ini dengan ilmu saya itu sudah tidak mampu Mas. Tidak mampu karena anak-anak muda ini sudah sekarang waduh jos semua Mas. Editingnya ya. Editingnya. Sekarang kalau manten itu kan kalau untuk pasar saya Mas Gus ya.
itu kan memang ndak ono sing jenenge fotografer sing bebas itu. Kalau untuk manten ndak bisa terbebas karena di situ ada perias itu mintanya kan jualan baju ya, jualan make up, Make iya up, kan, terus jualan dekor. dekor. Di situ kan harus harus apa ya, tiga ini harus ditampilkan Mas Agus. Unsur 3 itu harus Harus ada. ada. Sekarang kalau kita mau difoto hitam putih marah Mas Agus. Iya. Loh, aku make up ndak ketok kan gitu ya. Jadi memang ndak bisa terikat Mas Agus. Fotografer di manten itu, di wedding itu terikat. Baru kalau foto wedding konsumennya langsung dari mantennya, baru kita bisa mengekspor Mas Agus. Betul, betul. Kalau cek ngomong ikut perias, Nggak iso apa-apa. nggak bisa sudah. Nuruti wis. Make upnya sing lucu ini kalau manten itu periasnya datang ke rumah, Periasnya. fotonya ya apa, make upnya jelek, di situ minta dibagusin Mas Agus. Oh, waktu ngedit tuh. Editnya itu alisnya tambahi, alisnya jadi memang ya apa ya bagus ya, di foto itu saya banyak hasilnya banyak saya masa apa, saya juga bisa apa ya, minimal saya punya karyawan lah, minimal saya punya Oke karyawan lah, lah. jadi bos Gitu, lah. iya itu. Tapi kan berbeda Mas Heri antara dalam segi ekonomi lah, pendapatan dari tambal ban ke tukang foto manten kan sangat jauh Mas Heri. Nah ini lucu Mas Agus, sampai memang mungkin belum pernah merasakan gimana waktu mendapatkan uang banyak. Saya di situ mendapatkan apa ya Bagus ya, kalau sekarang lucu Mas Agus, kebingungan Mas Agus. Biasanya kalau duit saya pas 1 juta Mas Agus, Oke. kata yo opo duit. Cak ini. Jadi biasa temel ban pas kena apa itu foto manten waktu itu di 250.000 ya. Ya. Eh, 300 ya. Rollnya. Oke. Saya langsung dapat 3 roll. 900 Langsung 900.000 per hari. per hari. Nah, biasanya saya nempel ban itu Mas Agus, saya tuh punya cicilan waktu itu di Bank Moser. Itu per minggunya tuh 60.000. Itu berat Mas Agus. Per minggu ya. Bayarnya tuh berat. Di saat saya jadi tukang foto banyak uang Mas Agus. Bingung Mas Agus. Gawe opo duit iki? Akhirnya ya namanya ini Mas Agus ya. Orang yang enggak pernah pegang uang, pas pegang uang kaya Mas Agus. Kaya ya. Kaya. Emang kaya. Liwat dalan ini rodok tengah titik. Sampai lali Mas. Sopo aku lali Mas Agus. Iya. Itu. Kok berakhir menurut ceritanya kan dijual semua sama sampean. Itu kenapa ya? Mas Gini Mas Agus. Di saat saya ikut keluarganya Nyonya, foto saya itu waktu itu apa ya, lagi top ya guys, tadi top, lagi rame-ramenya lah. rame-ramenya, banner rame-ramenya Mas Agus, gitu loh. Di satu sisi kalau saya ini melanjutkan foto, banner akan terbengkalai pasti. Betul. Karena di foto ini Mas Agus pulang dari motret itu ndak tidur Mas Agus, masih editing, waktunya di situ butuh habis beberapa hari lagi lah. habis. Akhirnya saya sama Nyonya ngomong, Melindi gimana? Nah di situ kan makanya saya tuh ngomong ke jenengan, di situlah ada fase saya itu memilih juga. Kalau dulunya terpaksa saya itu menjalani pekerjaan itu, di saat 2014 saya itu mulai memilih banner, percetakan, apa foto mah. Akhirnya Nyonya saya ngomong, editannya sampai nelek Pak. Jadi up to date. Oke. Foto ini samanya modelnya yang ngono-ngono tok. Model ini wis kuno. Wis kuno. Wis leren mari. Nah, memang saya tuh Mas Gus ya. Yang saya lakukan ini memang 60% itu keputusannya itu bisa dari Nyonya. Karena ya wis ngikuti saya wis. Lek sampean pancen ya karena saya kan membawa Nyonya Mas Agus. Betul. Ya. Kalau Nyonya ini tidak tak seneng no kan ya apa. Hari kan saya minta keputusannya sampean wis. Aku terus apa enggak?
Akhirnya di situ saya memilih. Akhirnya memilih di percetakan. Di percetakan. Akhirnya aset saya itu tak jual semua. Oh. Tak jual semua, tak belikan kaplingan Mas. Tuh, bukan buat modal usaha. Bukan, loh, modalnya kan sudah nyonya. Oke. Suaminya apa? Keluarga nyonya. Oke. Kaplingan. Langsung saya fokus di percetakan. Bener nih. Ini ya. Mas, nama Ribbon ini apa sih, Mas? Ya Ribbon ini kan memang Tak kira lah Ribbon Sari, bukan? bukan. Ya terlahir kembali lah Mas Agus. Iya, terlahir kembali. Saya dulu di percetakan, setelah itu kan saya berhenti. Berhenti saya sekitar 3 bulanan Mas Agus. Berhenti, akhirnya saya itu buka percetakan lagi. Nah di situ. Ya ini sudah ya. Ya ini sudah. Dan alhamdulillah sempat punya 3 ya Mas Agus. 3 outlet. 3 tempat Mas. 3 tempat. Oke. Yang di Bra. Sekarang kan pindah di Serang. Serang ke Timur tuh ya? Serang ke Timur itu. Zaman Dapur Banyuwangi, pinggirnya itu. Terus sama yang di mana? Yang di Tongas. Oh ada ya? Tongas sudah. Oh baru. Sudah 2 tahun. Oh lama ya. Nah, yang sudah tak akuisisikan sekitar 1 tahun. Jadi kemarin itu kan saya kan memang di percetakan sudah ya dunia saya lah. Terus untuk marketing saya ya pernah jadi sales juga. Nah, yang balik meneh nang sakjane jargon saya itu sebenarnya harus modal madul Mas Agus. Jadi modalnya madul nang wong. Aku iki duwe kemampuan kayak ngene. Sampeyan duwe ndak? Oke. Jadi modalnya ya madul memang. Ya. Jadi awal saya itu kerja semua itu ya enggak ada modal. Modalnya madul ini. Modalnya madul gitu ya. Iya. Akhirnya dapat modal, pinjaman mesin begitu ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau saya menyikapi Mas Agus, hidup ini kan memang ada 2 Mas Agus. Orang punya uang sama orang tidak punya uang. Kan begitu ya. Iya. Yang tidak punya uang untuk bertahan hidup harus dekat dengan orang yang punya uang. Kan begitu. Oke. Orang yang punya uang harus mencari orang yang tidak punya uang untuk hidup. Betul. Kan gitu aja. Betul. Ya. Kebetulan saya tidak punya uang. Modalnya madul nang yang punya uang. Oh, saya cerita Mas Agus. Gini. Prospekmu gini. Jadi madul tadi. Akhirnya ya wis percaya. Nah, baru fasenya nanti mempertahankan kepercayaan ini yang itu ya. Betul. Gitu. Jadi berjalan 3 ini Mas Agus ya. 3 tempat ini Mas Agus. Oke. Saya itu 0% uang. 0%. Modal ya? 0 modal ya. Kok bisa sebesar itu Mas Heru? Ya modal madul tadi. Bos, mesinnya sampai ini tidak mampu bos. Lu kok iso? Jopu gede bos. Lembur tok arek-arek. Oh, terus? Aku tidak gelem lembur aja. Lu cara nih, kan nomene aku mesin. Segarnya arek-arek tidak lembur. Poti berang tahun, nah di situ sudah mulai apa? Ada perjanjian sudah. Kalau awal udah ada perjanjian. Kalau berang tahun kamu ini, ya sama ini bos. Oh ya wis, kirim. Oh, gitu. Kirim, tidak dapat uang, tidak ada DP sama sekali. Buka di sini. Di Bra. Oke. Setelah itu di Bra masih sampai sekarang ya? Pindah di. Oh iya oke, pindah di Serang. Setelah itu buka lagi di mana? Di Tongas. Ya modal madul tadi. Bos. Tongas ini enggak ono belas, Bos. Enggak ada mesin di sana, Bos. Gini. Oh ya wis. Ya apa? Masuk enggak kira-kira? Ya wis. Intinya kan saya sudah punya 2 bos. Ini yang nopang untuk nutupi ini. Seumpamanya ini enggak laku bos. Yang 2 ini bisa bayar jenengan. Ya madul tadi. Betul. Ya hebat ya. Jadi karena punya skill ya. Punya skill di percetakan akhirnya dan punya link juga. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah modal jujur mas ya. Itu yang paling penting. Akhirnya dipercaya orang untuk
dipinjami mesinnya pertama satu, bertelur lagi satu, bertelur lagi, akhirnya dapat 3 outlet Mas Heru itu. Nah, dalam kurun waktu percetakan sekian tahun ini ada enggak kendala Mas? Baik dari SDM atau Kalau apalah? kendala itu kan memang kalau saya kan untuk pembayaran Mas Gus ya. Kan banyak pembayaran mundur di situ. Jadi pembayaran mundur, otomatis saya harus mencari supplier yang lebih banyak. Karena gini Mas Agus, supplier ini kita kalau ngomongnya mundur Mas Agus, kita harus cari supplier yang mundur juga, baru bisa bertahan. Gitu. Kita punya supplier 4 itu aman sudah Mas Agus. Jadi per minggu ini kita bayar supplier itu. Oh gitu ya. Gitu. Untuk apa itu menyikapi banyak apa itu kredit macet itu. Kalau kemarin apa itu namanya pilkada, saya kebobolan sekitar 30 jutaan. Maksudnya kebobolan? Ya enggak bayar. Oh ada orang yang ya cari gitu. caleg yang enggak jadi enggak bayar. Terus kalau sekarang Mas Agus pandemi ya Mas. Jadi itu ada pengaruh enggak pandemi? Aduh, sampai 75%. Sekarang saya kan di sekitar 65% konsumen saya pemerintahan Mas. Sekarang pemerintah kan enggak ada kegiatan. Enggak ada kegiatan. Nah, kalau banner itu kan baru nyetak banner kalau ada kegiatan. Ada kegiatan. Itu enggak ada. 3 bulan Mas Gus. 3 bulan semua terdampak. Semua lah. Semua terdampak. Ya. Semua terdampak. Nah, dari semua perjalanan sampean Mas Heru, mulai dari tukang tambal ban, terus tukang foto manten, akhirnya ke bisnis pilihan percetakan ini, itu kan pasti ada sesuatu yang menurut sampean yang diwarisi oleh orang tua. Orang tua saya tuh gini Mas. Memang orang tua itu saya itu orangnya keras. Omongnya gini, kalau mau usaha itu, yang penting satu berani Mas. Itu. Yang kedua itu punya ilmunya Mas. Jadi berani, punya ilmu. Yang ketiga ini konsisten Mas. Konsisten ya. Iya. Rame yang ditunggoni, sepi ditunggoni. Gitu loh. Jadi kalau sudah 3 ini kita punya Mas Agus, insya Allah usaha apa saja lancar lah. Ada aja. Lancar aja. Iya. Jadi, ya konsepnya ya filosofinya tukang tambal ban itu tambal Mas. ban itu wis. Iya betul kan? Iya. Ono ditempel, dah ono yang meneng wis diteni. Iya. Oh iya. Jadi ya awal itu berani Mas Agus. Berani saklek ya. Jadi keputusannya kalau kita itu sudah membidik bisnis itu, terus kita punya ilmunya, sudah kita jalan sudah. Tinggal kita konsistennya. Jadi kan banyak orang-orang usaha yang jatuh Mas Agus. Jatuh. Ya. Itu mungkin karena salah satunya yaitu DE itu enggak sabar. Karena sekarang itu kan banyak ini Mas Agus. Banyak apa ya? Terutama anak-anak muda Mas Agus ya. Itu sifatnya kepingin ndang sugih Mas Agus. Iku Mas Agus. Kerja sedilu kepingin sugih. Kepingin sugih. Kepingin duwe iki gitu. Nah, itu betul. Jadi mereka tidak mau melalui proses itu. Ya enggak konsisten. Iya, ya maklum kalau anak zaman now lah. Ya, anak zaman now itu kan modal dari orang tua, kebanyakan modal dari orang tua, mereka pengen cepat di naik ke atas, padahal harus ada proses yang dilaluinya begitu, Mas Heru. Beda dengan Mas Heru yang memang justru tidak ada modal dari orang tua, tidak ada, tapi modal mental, modal ilmu, modal berani, yaitu akhirnya begitu. Jadilah bisnis yang menurut saya, penglihatan saya sih sukses begitu. Sampai tadi cerita Mas Heru bisa membeli rumah di dekat outletnya, itu luar biasa lah. Ya alhamdulillah lah begitu. Nah, yang terakhir Mas Heru, dari sekian
outlet itu karyawan sampean berapa Mas? Sampai sekarang 16. 16 ya? 16. 3 titik itu ya? Yang satu titik kan sudah saya akuisisi, saya jual. Oh dijual, Ya. kenapa Mas Heru? Ya untuk bangun rumah itu guys. Bangun rumah itu. Tapi jual untung ya? Gini Mas Agus. Ya apa itu? Yang Tongas ya? Tongas ya, ini ngomong Oke. Tongas ya. Tongas itu ada tempat rumahnya saudara saya. Itu gede. Terus di tempat cuman foto saja. Jadi dia itu buka foto. Saudaranya Mas Tas yang di Kelaka. Itu nikah di sana. Oke. Ayo buka iki wis. Apa iku jenenge banner. Bener. Tuh, piro modalnya? Katakanlah ngomong 300 katakanlah Oke. gitulah. Dioleh ndi duit aku. Ya wis ngene. Awakmu ndek piro? Separe wis. Nah. Siapa saudara saya itu mengeluarkan 150, saya kan harus mengeluarkan 150 Mas. Betul. Agus. Berhubung saya kan tidak ada uang Mas Agus. Balik menek modal madul tadi. Ke bos saya itu. Iki ono duit 150. Aku jaluk mesin, jaluk iki. Oh ya wis, akhirnya saya tidak ada modal ya. Tapi di sana sudah jalan. Datang semua mesin dengan dana kasarannya 300 juta Betul. tadi. Sudah jalan. Saya ngomong wis melaku ndak iki? Melaku. Wis kamu sudah tahu hasilnya ndak? Sudah. Wis beliin punya saya. Dengan Sisa- harga tadi. Oh iya. 150 tadi. Oh iya Mas, dibelilah 150 tadi. Jadi kan saya ndak ada modal Mas. Sudah ada modal. Tapi dapat uang 150 juta. Iya. Ini retok pinter kali kayak. Jadilah rumah itu Mas Agus. Oh, yang di Cokro Gang 5 itu. Gang 5 itu. Oh iya. Ya tapi kan tidak semua orang harus melalui seperti sampean Mas Heru. Ya intinya kejujuran Mas Agus. Iya, kejujuran dan link ya. Linknya. Penting. Linknya penting. Nah, secara kasar Mas Heru, berapa sih tiap bulan ngeluarin duit untuk gaji teman-teman? Gajinya Mas Agus ya, ada yang UMR, ada yang belum. Nah, jadi bukan UMK, UMK. UMK. Ada. Oke. Jadi kalau per rata-rata Mas Agus ya, sekitar kalau untuk gaji aja itu piro mah? Itu lasan nih Maya. Gaji 20-an Mas Agus. Gaji tok itu 20 untuk operasional listrik dan lain sebagainya. Pokoknya saya per bulannya itu untuk 2 trot ini Mas Agus ya. Itu enggak kurang dari 25 27 lah. Per bulannya. Banyak. Itu belum buat makan saya, bayar bank dan lain sebagainya. Itu harus yang dikeluarkan 25 27 lah. Tapi kan Mas Heru, kadang untung, kadang lebih dikit, kadang lebih banyak begitu Mas Heru. Intinya kan saya ini kan gini Mas Agus. Kerja itu kan sudah lama Mas. Menalang buana. Sekarang saya ini kepingin nih nyari berkah. Nyari berkah. Ya posikirannya arek-arek iki. Ini kan semua karyawan saya itu rata-rata itu muda semua Mas Agus. Betul, saya pernah lihat. Jadi tak rekrut semua. Ayo lih nyambut tok bisa. Aku nyeluk susu itu gitu loh. Jadi selama mereka bisa bekerja, selama saya itu kayak kemarin itu ya saya ngasih apa subsidi Mas Agus. Penghasilan dikit, gaji tetap. Pandemi Oh iya. juga Ramadan, juga Idul Fitri. Oh iya, betul. Saya mengeluarkan uang banyak kemarin. Pendapatan Sepi, minus. minus. Sebenarnya kalau kemarin itu bukan minus ya, itu minus di apa keuntungan Mas Agus. Oh, minus di keuntungan. Keuntungan, bukan kerugian. Ongkos produksi sudah selesai. Selesai. Jadi seumpamanya saya biasa dapat 10 juta, saya cuma kemarin dapat 3 juta. Tadi minus keuntungan. Ya tetap untung lah intinya. Tetap untung. Ya apa inspirasi betul ya pebisnis kita ini sekarang. Jadi pebisnis sekarang Mas Heru. Nah, Mas Heru, apa sih yang harus dilakukan oleh sorry lupa saya. Waktu itu apa ya? Banyak outlet yang cetak banner Mas Heru. Banyak ya teman-teman kita yang buka Bener. percetakan itu. Sampai kok berani
berani Mas Heru Nah, waktu itu? karena saya itu mengetahui ilmunya Mas Agus ya. Makanya saya berani. Ilmu mesinnya atau Ilmu mesinnya juga ilmu pelayanan. Kebanyakan dulu ini kan memang apa ya? Enggak terlalu banyak mesin ya Mas Agus ya. Jadi yang punya mesin itu rada arogan. Iya. Kasarane lek gelem tak cetak, tak gelem ngaliyo. Iya. Gitu. Nah, untuk percetakan itu kan simpel Mas Agus. Ini tak buka ke jenengan Mas Agus ya. Ilmu percetakan itu kan cuman ilmu merek Mas Agus. Kono cetakane api. Oh, terus coba nyangono, mesinnya apa mereknya? Oh. Mereknya sama, kita beli sama hasilnya. Sama hasilnya. Jadi ilmu merek aja. Untuk menyikapi itu, apa pembandingnya biar sama-sama merek, tapi kita bisa dapat konsumen lebih banyak. Dapat plus banyak ya. Pelayanan tadi. Pelayanannya orang-orang yang dulu-dulunya itu tak balik semua Mas. Dulu itu kalau tidak ada fee, tidak dicetak Mas. Dulu itu. Iya. Saya buka, dilarang keras minta fee. Gitu. Terus balik lagi ke ini strategi Mas. Strategi. Untuk strategi itu seumpamanya banyak konsumen datang, sementara yang kerja cuma 2, balik lagi kan gitu. Caranya apa itu karyawan harus banyak. Biar cepat selesai. Biar selesai. Jadi pelayanan. Iya, jadi jangan pernah takut narik apa itu ya karyawan. Ya memang harus ada hitung-hitungannya juga lah ya. Betul, ada hitung-hitungan juga. Siap. Nah, itulah cerita Mas Herudin. Kalau di Facebook namanya Mas Herudin. Kalau di Cokro namanya Ribbon Print. Jadi inilah orang yang punya Ribbon Print. Jika biasanya ketemu di jalan-jalan naik motor, itu kan lagi-lagi santai dia. Gitu. Jadi perjalanan Mas Heru itu dari SD itu sudah dididik untuk kerja sama orang tuanya. Betul Mas ya? Betul. Dididik kerja, bantu orang tuanya jadi tukang tambal ban, sampai bertahun-tahun jadi tukang tambal ban, terus akhirnya alih profesi jadi tukang foto manten. Tukang foto manten berjalan cukup lama. Mas Heru merasakan bahwa pendapatan tukang tambal ban sebulan itu bisa dihasilkan dengan tukang foto manten satu hari. Jadi perbedaannya sangat jauh. Nah, balik lagi di Ribbon Print, nama percetakannya juga begitu. Jadi punya prinsip bahwa banyak karyawan akan lebih banyak konsumen akan datang. Insya Allah. Karena pelayanannya lebih cepat. Gitu. Nah, begitu kawan perbincangan saya dengan Mas Herudin di program Siapa Dia Siapa. Semoga cerita-cerita Mas Heru ini bisa membangkitkan sampean-sampean yang ingin berbisnis, yang ingin berdikari, yang ingin punya usaha sendiri. Nah, saya Agus Salim dengan Mas ditutup Mas. Monggo lah enak. Ya, dengan Mas Herudin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV